Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa pada saat dan kesempatan ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bermuajahah di tempat yang mulia ini, dapat bersilaturahim di antara kita untuk sama-sama mengikuti kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan Jumat kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon dengan penuh harap dari Allah Subhanahu wa taala semoga dosa-dosa kita dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya senantiasa dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menjalani dan menjunjung sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keadaan yang ada pada diri kita saat ini, situasi yang ada pada diri kita saat ini, setiap nikmat, setiap kelebihan yang kita miliki pada saat ini, setiap keterbatasan yang ada pada kita saat ini, mungkin keterbatasan dalam kesehatan, keterbatasan dalam harta, keterbatasan dalam ilmu pengetahuan, itu sudah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kelebihan yang kita miliki, dari kekurangan yang kita miliki, satu insan, satu manusia akan membutuhkan manusia yang lain. Dengan saling membutuhkan inilah roda kehidupan di dunia ini berputar dan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan manusia dari harta yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan manusia dari ilmu yang dimilikinya. Allah tidak memuliakan manusia dari pangkat dan bentuk rupa hambanya. Tapi Allah memuliakan manusia dari seberapa tinggi tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk itu pada kesempatan ini mari
sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan pasti kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa kalau kita ini sekarang sudah berada di penghujung dari tahun 1443 Hijriah. Kita berada di tanggal 30 Zulhijjah, yang artinya pada nanti petang setelah asar menjelang maghrib, maka kita sudah beralih dari tahun 1443 menjadi 1444 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari bertambahnya tahun 43 ke 44 Hijriah, menurut hitungan bertambah dari 43 ke 44. Begitu pula dari kesempatan kita berada di alam dunia ini semakin tambah. Yang tadinya sudah kita berada di dunia ini 43 menjadi 44, bertambah setahun. Namun hakikatnya jatah umur kita semakin berkurang setahun. Kita lihat kiri kanan kita lihat saudara kita tahun 1443 masih ada di sekitar kita. Teman-teman yang kita sayangi, saudara yang kita sayangi 1443 masih ada di depan kita. Namun 1444 di akhir tahun ini, di tahun 1443, berapa banyak teman-teman kita yang telah berperang ke rahmatullah. Mari kita renungkan. Boleh jadi 1944 itu merupakan akhir daripada hidup kita di alam dunia ini. Kita tidak tahu. Apakah dengan 1444-nya Allah akan memanggil kita? Kita tidak tahu. Semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu masih ada kesempatan buat kita di menjelang tahun 1444 Hijriah ini. Mari kita perbaiki segala sesuatunya. Mari kita berintrospeksi pada diri kita masing-masing. Seandainya di tahun 1443 Hijriah kita gemar berbuat kebaikan, kita senang berinfak, kita senang dalam berbuat baik, selalu berfastabiqul khairat, maka di tahun 1444 kita tingkatkan. Namun seandainya di tahun 1443 ini ada hal-hal yang masih diri kita ini kelalaian kita masih lalai terhadap perintah-perintah Allah, kita masih lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita masih mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari 1444 Hijriah Allah masih kesempatan buat kita perbaiki. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah apabila hari ini lebih baik dari kemarin. Itulah orang yang beruntung. Namun orang yang rugi adalah apabila hari ini sama dengan hari kemarin. Itu Rasul bilang termasuk orang yang rugi. Namun apabila hari ini lebih jelek dari hari kemarin, celakalah kita. Karena setiap hari, setiap detik itu akan mengurangi jatah hidup kita di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin merenung, ada 3 panggilan Allah terhadap kita yang selalu setiap saat kita selalu mendengar panggilan tersebut. Panggilan yang pertama, Allah memanggil kita sehari 5 kali. Muazin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat panggilan tersebut, di mana kita? Apakah kita sibuk dengan pekerjaan kita? Apakah kita sibuk dengan permainan-permainan yang melalaikan kita? Apakah kita lupa akan panggilan tersebut? Bahkan ngedumel dengan panggilan tersebut, ya udah zuhur lagi, ya udah asar lagi. Jawabannya ada di hati kita masing-masing.
Panggilan ini sangat berguna untuk kita. Karena dari panggilan tersebut Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah salat yang merupakan sendi dalam rukun agama kita. Dan Allah menyayangi kita dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu. Itu merupakan penggugur dari dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsi wal jum'ah ila jum'ah mukaffiratun lima bainahuma izatun jibatil kabair." Sesungguhnya dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita jika tidak terdapat dosa-dosa yang besar. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog, bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, seandainya di depan rumahmu ada sungai yang jernih airnya, kemudian kita mandi di dalamnya satu hari 5 kali, apakah masih ada kotoran yang tersisa di tubuhnya?" Sontak sahabat bertanya, "Tidak ya Rasulullah, sehari 5 kali mandi, mana ada kotoran di badannya." Begitulah perumpamaan orang yang melaksanakan sholat selama 5 waktu. Dia berwudu, menghapuskan dosa-dosa dari zuhur ke asar. Kita sholat subuh, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, di antaranya itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pendiri-pendiri salat yang langsung melaksanakan salat. Dan di hadis lain Allah Subhanahu wa taala bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama kali dihisab kita di hari kiamat adalah salat. Apabila baik salatnya, baik seluruh amalnya. Apabila salatnya tidak baik, maka tidak baik seluruh pekerjaannya. Apalagi yang harus kita ini hidup hanya sebentaran di dunia. Ibaratnya orang musafir, kita berteduh, enggak lama kita hidup di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran sudah memberikan statementnya, sudah mengabarkan bagaimana ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Di surah Al-Maun dikatakan, Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celaka orang yang meninggalkan salat. Atau tafsir lain mengatakan neraka wail bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai di dalam mengerjakannya, selalu mentakhirkan waktunya. Ketika panggilan salat datang, dia sibuk dengan permainan-permainan yang melalaikannya. Dia tidak sambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kejadian peristiwa di tahun 1443 kita rubah agar tahun mendatang, tahun 1444 Hijriah, menjadi tahun yang meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat awal daripada hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat akhir dari perjalanan hidup kita. Kalau akhir kita dalam keadaan baik, husnul khatimah, insya Allah surga akan menjadi tempat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah haji melalui lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah. Allah berfirman, "Wa azin bin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik." Dan kami menyerukan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, haji ini satu perintah
yang tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat, Allah memberi kebebasan kepada kita. Yang lalai silahkan lalai. Yang bergegas menyambut panggilan Allah silahkan. Dan Allah memberikan rahmat kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cepat menyiksa, tidak cepat menurunkan azabnya kepada orang-orang yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat-umat selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu umatnya melakukan kesalahan, langsung Allah mengazab kita. Namun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan, ditunda azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia melaksanakan tobat, sampai kerongkongan napas di kerongkongan kita. Nah, panggilan haji beda dengan sholat. Dia diperintahkan, diwajibkan bagi yang mampu. Namun berapa banyak orang yang mampu tidak melaksanakan ibadah haji. Mereka sudah ke Eropa, dunia sudah dikelilingi, namun tidak sempat melangkahkan kakinya ke Ka'bah Al-Mukarramah, ke Makkahul Mukarramah. Ini karena ini semua panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak orang yang dalam ukuran materi tidak mempunyai harta, tapi dengan kehendak Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Itulah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada para jamaah sekalian yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berziarah ke makam Rasulullah dan ibadah di kota Haramain. Mudah-mudahan bagi yang sudah berangkat kita bisa berangkat lagi. Yang belum, mudah-mudahan Allah akan beri rezeki agar dapat melaksanakan ibadah haji. Itulah panggilan yang kedua. Panggilan yang ketiga, panggilan yang sudah merupakan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, sakit atau tidak sakit, tua atau muda, ketika Allah panggil tidak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itulah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan malaikat Israel kita dijemput. Saat itu apa yang harus kita katakan? Tidak bisa diundur sedikit pun. Allahu Akbar. Saat itu Allah, kita semua pada menyesal. Ya Allah, perpanjang umur kami ya Allah. Berikanlah kesempatan pada kami pada sedetik ya Allah, agar kami dapat bersedekah dan kami dapat menjadi orang yang saleh. Namun penyesalan pada saat itu sudah tidak ada lagi penyesalan. Saat itu sudah dipaparkan, sudah diperlihatkan di mana tempat kita. Berbahagialah kalau kita mempunyai tiga hal yang kita miliki. Berbahagialah, yaitu izamat ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin saleh yad'u lah. Beruntung kalau kita mempunyai sedekah jariyah. Di masih hidup harta yang kita miliki tidak semua. Allah memberikan harta kepada kita. Ingat, di harta kita itu ada bagian fakir miskin yang harus kita keluarkan. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah engkau ke orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukazzibu fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak peduli dan tidak mau berbagi kepada orang-orang miskin. Untuk itu di tahun 1444 Hijriah ini kita nggak tahu apakah kita bisa menghabisi 1440 Hijriah, kita nggak tahu. Untuk kesempatan yang ada pada kita sekarang, mari kita gunakan harta yang ada pada kita, beri kepada fakir miskin sekian persen yang sudah ditentukan oleh agama. Insya Allah itu yang akan membantu kita di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala,
disapa dengan panggilan yang begitu mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan inilah yang sangat kita idam-idamkan ketika ruh berpisah dari jasad kita. Kita akan terburu-buru, kita akan ingin cepat ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita sudah ketahui di mana tempat kita. Namun mereka yang ingkar kepada Allah, melalaikan salat, tidak suka berbagi kepada sesama, na'udzubillahi min zalik. Sudah diterangkan semua di dalam Al-Quran. Ulama-ulama kita sudah menyampaikan, tinggal terserah kita. Sami'na wa ata'na atau sami'na wa asaina. Apakah kita ingin menyesal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ingin menangis ketika ruh dicabut dengan kita sementara keluarga menangis? Apakah kita menjadi orang yang tertawa, senyum, namun keluarga menangis ketika ruh berpisah dari kita? Semuanya ada di kita. Semuanya jawaban ada di kita. Semua yang akan kita hadapi ada di kita. Tugas kami hanya mengingatkan. Tugas kami hanya memberikan tausiyah, memberikan peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yaqulullah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi mikatatil musabbihati bi qudsih fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa ala sittatil bakinal kiram wa ila sairi sahabati radhiyallahu ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa taman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma killa adadahum, Allahumma fulla haddahum, Allahumma jalid dairata ilaihim, Allahumma arsilil azaba ilaihim, Allahumma akhrijhum an da'ital ismi wal hukum madal imhal wa hulla aydiyahum warabut ala qulubihim. Allahumma muzakkim kulla mumazzak
mazzaqtahu li a'daika intisara li anbiyaika wa awliyaik. Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaruka li ahbabika ala a'daik. Allahumma la tumakkinil a'da fina wala minna wala tusallit alaina bizunubina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.